Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Yasmin Firdaus 2018-310080 dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai siklus pengeluaran di chapter 13. Jadi di chapter ini nanti akan ada penjelasan mengenai dasar aktivitas bisnis dan informasi terkait kegiatan operasional dan siklus pengeluaran. Kemudian keputusan yang dibuat dalam siklus pengeluaran dan mengidentifikasi informasi apa saja yang dibutuhkan dan ancaman utama dalam siklus pengeluaran dan mengevaluasi kecukupan dari berbagai kontrol prosedur yang menangani ancaman tersebut. Oke, selanjutnya bisa dilihat di slide. Kalau siklus pengeluaran itu diawali dari pesanan pembelian kepada pemasok, kemudian dari pemasok itu memberikan faktur kepada kita sebagai perusahaan, kemudian dari perusahaan membayar kepada pemasok dan pemasok memberikan barang dan jasa. Jadi siklus pengeluaran ini selalu berhubungan mengenai pembelian dan pembelian pengeluaran dan juga penerimaan barang yang terkait pada siklus pendapatan, pengendalian persediaan, dan berbagai departemen dan siklus produksi. Jadi nantinya setiap data dari pembelian dan pembayaran dari empat siklus tadi itu akan dicatat dan dilaporkan pada sistem buku besar dan pelaporannya. Selanjutnya siklus pengeluaran tadi kan merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Yang tujuan utamanya dalam siklus pengeluaran ini adalah untuk meminimalisasikan total biaya perolehan dalam pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berjalan atau berfungsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan yang penting seperti tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki, kemudian pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan perlengkapan dengan layanan terbaik dan harga yang terbaik, kemudian bagaimana perusahaan dapat mengkonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga yang optimal, terus bagaimana teknologi informasi itu dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan dari fungsi logistik inbound, kemudian bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan oleh pemasok. Kemudian, bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Pertanyaan-pertanyaan ini tadi mengarah kepada bagaimana sebuah perusahaan dapat menjalankan 4 aktivitas siklus pengeluaran dasar. Yang pertama, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Setelah memesan, kita pastikan menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa, kemudian menyetujui faktur pemasok dan adanya kas disbursement atau kas yang dikeluarkan, pengeluaran kas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aninda Rahayu, NIM 092. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala umum siklus pengeluaran. Yang pertama, ada master data tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam master data pembelian dapat menghasilkan penundaan produksi karena kurangnya bahan baku, kunci yang tidak diantisipasi, atau pembelian yang tidak perlu, dan kelebihan persediaan. Kesalahan ini juga dapat menghasilkan pembelian yang tidak diotorisasi dan kegagalan untuk memanfaatkan diskon yang telah dinegosiasi. Yang kedua, ada pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah, seperti informasi perbankan mengenai pemasok dan diskon harga khusus yang ditawarkan oleh pemasok yang dipilih. Yang ketiga, ada kehilangan atau kerusakan data. Cara terbaik untuk menanggulangi resiko ancaman ini tuh dengan menggunakan backup data dan prosedur pemulihan. Sebuah praktik terbaik adalah mengimplementasikan sistem ERP, yaitu ada 3. Yang pertama, sebagai produksi digunakan untuk memproses aktivitas
harian. Yang kedua, digunakan untuk pengujian dan pengembangan. Yang ketiga, dipertahankan sebagai backup online terhadap sistem produksi untuk menyediakan pemulihan secara real time. Yang terakhir, performa yang buruk. Kemampuan pelaporan sistem ERP yang tadi itu bisa untuk mengawasi kinerja yang buruk di keempat ini, yang performa yang buruk, karena persediaan menunjukkan sebuah investasi yang dapat diukur atas modal kerja. Laporan yang membantu mengolah persediaan sangatlah berpengaruh. Sistem pengeluaran ada 3, yaitu yang pertama, mengontrol integritas pemrosesan data. Yang kedua, pembatasan akses ke master data. Dan yang terakhir, meninjau semua perubahan pada master data. Lalu selanjutnya, ada kendala dari aktivitas pemesanan. Yang pertama, ada catatan inventaris tidak akurat. Pencatatан persediaan yang tidak akurat yang dapat mengakibatkan habisnya persediaan yang selanjutnya, mengakibatkan kehilangan penjualan. Metode perputar inventory dapat diterapkan untuk memastikan informasi tentang jumlah persediaan yang terdapat di gudang. Untuk mengurangi kesalahan pada saat memasukkan data persediaan pada metode perputar inventory, sebaiknya input data secara manual dihindari dan diganti dengan menggunakan teknologi informasi untuk memastikan keakuratan data. Lalu selanjutnya, membeli dengan harga tinggi. Membeli barang pada saat harga tinggi, di mana dapat menyebabkan total biaya menjadi semakin tinggi karena biaya pembelian barang mendapat porsi paling besar dari total biaya produksi manufaktur. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk mengamankan harga terbaik terhadap barang-barang yang dibeli. Pemasok yang tidak dapat diandalkan. Pemasok yang tidak dapat diandalkan sehingga juga dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan produksi dan menimbulkan total biaya yang tinggi. Lebih baik memilih pemasok yang bersertifikasi mutu, itu lebih baik dan yang jelas. Lalu selanjutnya, membeli barang tidak diperlukan. Memesan barang-barang yang tidak dibutuhkan dapat mengakibatkan tingginya biaya pembelian dan kegagalan untuk mendapatkan diskon volume yang tersedia. Lalu, membeli barang dengan kualitas rendah. Dalam upaya untuk mendapatkan harga paling rendah, risiko yang mungkin terjadi adalah membeli barang dengan kualitas rendah. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan produksi dan menimbulkan total biaya yang tinggi. Lalu yang terakhir, membeli dari pemasok tidak resmi. Seperti yang sudah saya bilang tadi, lebih baik memilih pemasok yang memiliki sertifikasi mutu, itu jauh lebih meyakinkan dan jauh lebih baik untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir, kontrol aktivitas pemesanan. Mengontrol dengan sistem persediaan perpetual, barcode or tag RFID, penghitungan fisik persediaan secara berkala, review dan persetujuan daftar permintaan pembelian, fungsi pembelian terpusat, daftar harga, penawaran kompetitif, review pesanan pembelian, anggaran pembelian hanya pada pemasok yang dipercaya, peninjauan dan persetujuan pembelian dari pemasok baru, meminta manajer pembelian untuk bertanggung jawab atas pengerjaan ulang dan sisa biaya, melacak dan memantau kualitas produk oleh pemasok, mewajibkan pemasok untuk memiliki sertifikasi mutu, mengumpulkan dan memantau data kinerja pengirim pemasok, mempertahankan daftar pemasok yang disetujui, dan mengonfigurasi sistem untuk mengizinkan pesanan pembelian hanya kepada pemasok yang disetujui, tinjau dan persetujuan pembelian dari pemasok baru, kontrol khusus, jadi mewajibkan agen pembelian untuk mengungkapkan kepentingan keuangan dan pribadi kepada pemasok, melatih karyawan tentang cara menanggapi tawaran hadiah dari pemasok, perputaran tugas dan liburan, pengauditan pemasok. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa Mira, NIM 2018-310084. Di sini saya melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai kendala aktivitas penerimaan. Beberapa kendala yang terjadi yaitu pertama, menerima pengiriman barang yang tidak dipesan. Hal ini akan menimbulkan biaya-biaya yang terkait seperti biaya pembongkaran dan biaya pengiriman barang.
Nah, kemudian ada kendala dalam melakukan kesalahan dalam perhitungan barang yang diterima. Tentu saja hal ini akan membuat perusahaan membayar dengan jumlah yang tidak sesuai dengan barang yang diterima. Nah, kemudian ada kendala atau tantangan dalam memverifikasi penerimaan jasa. Hal ini menjadi kendala karena memastikan jasa-jasa tersebut benar-benar telah digunakan atau telah dilakukan. Kemudian kendala yang terakhir adalah pencurian persediaan. Tentu saja hal ini akan mengakibatkan kerugian dari perusahaan. Dari kendala yang saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa cara perusahaan untuk mengontrolnya. Seperti yang pertama, mewajibkan adanya persetujuan pembelian sebelum menerima pengiriman apapun. Hal ini agar tidak menerima barang yang tidak dipesan. Kedua, kesalahan dalam menghitung dapat diatasi dengan yang pertama, tidak memberitahu karyawan penerimaan tentang jumlah barang yang dipesan. Kemudian yang kedua, karyawan penerimaan wajib menandatangani laporan penerimaan. Kemudian perusahaan dapat menawarkan insentif atau bonus pada karyawan penerimaan. Kemudian ada penggunaan barcode dan tag RFID. Dan yang terakhir, ERP harus dikonfigurasi secara otomatis. Kemudian untuk memastikan pemverifikasian penerimaan jasa benar-benar dilakukan, dapat dilakukan kontrol anggaran dan juga audit secara internal. Dan yang terakhir, untuk mengatasi pencurian persediaan dapat dikontrol melalui pembatasan akses fisik terhadap persediaan. Kemudian segala transfer persediaan harus ada bukti dokumentasi. Kemudian perhitungan fisik dapat dilakukan secara berkala dan juga rekonsiliasi ke jumlah yang tercatat. Dan yang terakhir, pemisahan tugas antara pemeliharaan persediaan dan juga pemeliharaan penerimaan. Selanjutnya, pemrosesan faktur dibagi menjadi dua, yaitu non-voucher dan voucher. Untuk non-voucher, yaitu setiap faktur yang disetujui dikirim ke catatan setiap pemasok dalam file utang dagang dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Prosesnya, ketika cek ditulis untuk membayar faktur, paket voucher akan dihapus dari file faktur terbuka. Kemudian, faktur akan ditandai telah dibayar dan selanjutnya paket voucher yang disimpan dalam file faktur dibayar. Untuk voucher, yaitu voucher pencairan, dibuat ketika faktur pemasok telah disetujui untuk pembayaran. Prosesnya pertama harus mengidentifikasi pemasok, kemudian mendaftarkan ke faktur terutang, kemudian menunjukkan jumlah bersih yang harus dibayar. Jumlah bersih ini setelah dikurangi diskon dan juga tunjangan-tunjangan yang berlaku. Selanjutnya, keuntungan dari voucher yaitu yang pertama dapat mengurangi jumlah pemeriksaan karena beberapa faktur dapat disertakan dalam satu voucher pencairan. Selanjutnya yaitu dapat memanfaatkan kontrol voucher dengan nomor urut sebelumnya. Nah, hal ini membuat sederhana pelacakan untuk semua utang. Keuntungan yang ketiga memungkinkan pemisahan antara persetujuan faktur dengan pembayaran faktur. Hal ini karena voucher dapat memberikan catatan eksplisit bahwa faktur pemasok itu telah disetujui untuk dilakukan pembayaran. Selanjutnya, kendala dalam perizinan faktur. Beberapa kendalanya itu yang pertama, kesalahan dalam faktur pemasok. Nah, kesalahannya ini bisa berupa perbedaan harga yang tercantum dengan harga aktual yang dikenakan. Bisa juga kesalahan berupa salah perhitungan dari jumlah total yang harus dibayar. Nah, akibatnya tentu saja perusahaan bisa merugi. Selanjutnya, kesalahan kedua yaitu kesalahan dalam posting utang dagang. Nah, ini bisa menjadi kesalahan tambahan pada laporan keuangan. Nah, apabila laporan keuangan salah, hal ini tentunya dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Soliha, NIM 2018310104. Jadi saya di sini menjelaskan dari menyetujui kontrol faktur, yaitu aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Prosesnya yaitu menyetujui kontrol faktur, verifikasi akurasi faktur, membutuhkan tanda terima rinci untuk pembelian kartu pengadaan,
penyelesaian tanda terima yang dievaluasi, mencocokkan PO dengan laporan penerimaan, pembatasan akses ke data master pemasok, lalu verifikasi tagihan pengiriman dan penggunaan saluran pengiriman yang disetujui, lalu kontrol edit entry data, dan yang terakhir rekonsiliasi catatan hutang dagang rinci dengan akun kontrol buku besar. Lalu di slide berikutnya ada ancaman pencairan uang tunai atau pengeluaran kas. Aktivitas final dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok. Prosesnya yaitu kasir, orang yang melapor ke bendahara, bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Ancaman dan pengendaliannya yaitu kegagalan untuk memanfaatkan diskon pembelian bagi pembayaran yang tepat waktu dapat menjadi mahal. Lalu ancaman lain adalah membayar untuk barang yang tidak diterima, pembayaran duplikat, pencurian uang tunai, periksa perubahan, masalah arus kas, pengajuan faktur pada tanggal jatuh tempo untuk diskon, anggaran arus kas, mewajibkan semua faktur pemasok dicocokkan dengan dokumen pendukung yang diakui oleh penerima dan kontrol inventaris, lalu anggaran untuk layanan, mewajibkan tanda terima untuk biaya perjalanan, penggunaan kartu kredit perusahaan untuk biaya perjalanan, membutuhkan paket voucher lengkap untuk semua pembayaran, kebijakan untuk membayar hanya dari salinan asli faktur pemasok, membatalkan semua dokumen pendukung saat pembayaran dilakukan. Keamanan fisik cek kosong dan mesin penandatanganan cek, perhitungan berkala untuk semua cek bernomor berurutan oleh kasir, kontrol akses ke terminal EFT, penggunaan komputer dan browser khusus untuk perbankan online, ACH memblokir akun yang tidak digunakan untuk pembayaran, pemisahan fungsi penulisan cek dari hutang dagang, mewajibkan tanda tangan ganda pada cek yang lebih besar dari jumlah tertentu, rekonsiliasi rutin rekening bank dengan jumlah tercatat oleh seorang yang independen dari prosedur pengeluaran. Lalu di slide terakhir ada pengendalian pengeluaran kas, yang berisi pembatasan akses ke file master pemasok, membatasi jumlah karyawan dengan kemampuan untuk membuat pemasok satu kali dan memproses faktur dari pemasok satu kali, menjalankan kas kecil sebagai dana impres, audit mendadak dari dana kas kecil, periksa mesin pelindung, penggunaan tinta dan kertas khusus, pengaturan pembayaran positif dengan bank, lalu yang terakhir anggaran arus kas. Terima kasih.